Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Al-Ustadz Husin Artiasa SEMM di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Kami akan membahas dengan tema membuka rizki dengan takwa diri. Sekali lagi, membuka rizki dengan takwa diri. Pendengar, Anda bisa mengikuti kami di live YouTube RRI Bandung, juga bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Bandung dan beberapa pemancar yang ada di daerah. Baiklah, seperti apa membuka rizki dengan takwa diri, kita akan kupas tuntas bersama Ustadz Husin Artiasa SEME MA. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul mursalin. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, setiap diri kita sangat mengenal dengan istilah rezeki, yang dalam bahasa Al-Quran lazim disebut rizkun atau arizku. Persoalannya adalah tidak sedikit dari kita memahami rizki sebatas pemberian sesuatu yang bersifat material, padahal hakikatnya luas sekali yang disebut arizku itu. Kata kerja dari rizkun adalah rozako, yang kalau tidak salah satu makna itu memberi, ya. Memberi, berarti kalau begitu rizkun adalah pemberian. Masalahnya kemudian apa yang mesti kita lakukan saat pemberian Allah itu katakanlah mengalami sesuatu yang sulit, tersendat gitu. Kita harus paham ya bahwa hakikat hidup itu selalu berpasangan, dalam arti tidak bisa monoton dalam satu kondisi. Maka di dalam Quran terkadang lapang, terkadang sempit. Itu dua hal yang pasti. Di sisi lain manusia sering mengalami ya tentu keengganan, ya, tidak mau terima saat kondisi itu sulit. Namun keadaan itu sejatinya merupakan bagian dari ujian Allah. Di sisi lain ujian itu bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah bisa, selama kita mengikuti alur bahasa manajemen SOP yang sudah Allah tetapkan kalau kita ingin membuka rezeki, ya. Nah, salah satu konsep utama dalam Islam agar hidup ini senantiasa ada solusi, ada makhrojan, ada jalan keluar, way out-nya adalah takwa. Kata takwa itu sangat populer di dalam literatur keislaman kita, ya, takwa. Bahkan di berbagai konsep perjanjian, nasihat pun, sumpah jabatan, bahkan ada kata-kata takwa. Ada kalimat yang disebutkan dalam Quran 3 kali. Wa mayyattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. 3 kalimat ini uniknya semuanya tercantum pada surat yang sama, tetapi beda ayat, ya. Yang pertama semuanya diatolak, ya. Ada ayat 2, ada ayat 3, ada ayat 5. Semuanya menggunakan kalimat mayyattaqillah. Nah, tema tadi memiliki hubungan yang sulit dipisahkan. Membuka rezeki adalah hasil, variabel akibat di situ. Allah memberikan jaminan bahwa siapapun mendapatkan hak untuk dibuka rezekinya seluas-luasnya. Jadi kalau kita ingin atau berharap mendapatkan yabsutu rizqa, dibuka rezekinya sedemikian rupa sebagaimana harapan, perlu ada variabel sebab. Variabel sebabnya adalah yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Saya mulai dari kisah dulu terkait dengan hubungan
eh, antara terbukanya pintu rizki dengan konsep mayyattaqillah. Dikisahkan, dan ini true story ya, kisah nyata seseorang. Anak muda ini bekerja di sebuah perusahaan asing milik Jepang. Kita tahu bahwa perusahaan PMA itu, apalagi Jepang ya, pasti menerapkan SOP, disiplin waktu yang sangat ketat. Di sisi lain anak muda ini karena waktu yang begitu ketat SOP-nya, sering tertinggal sholat berjamaah. Bahkan nyaris mungkin jarang bisa sholat berjamaah karena demikian ketatnya gitu. Nuraninya selalu memberontak. Namun apa daya waktu itu, dia masih belum sanggup untuk melawan kondisi karena posisi terikat. Belasan tahun mungkin dia bertahan dengan salary yang memadai lah ya, lebih dari cukup saya kira. Namun hati nuraninya untuk menyembah Allah dengan baik, teratur, bahkan berjamaah, itu tidak bisa dipungkiri, selalu merontak nuraninya gitu, hatinya itu. Akhirnya bertekad bulat untuk keluar dengan satu tekad, ingin bisa menjaga sholat 5 waktu sedemikian rupa. Keluarlah yang bersangkutan. Tentu biasa ritme kerja yang tetap, jam kerja yang normal, berangkat dan pulang gitu ya. Ditambah lagi juga ada aktualisasi diri yang lebih biasanya kan kalau kerja itu. Tiba-tiba tidak mendapatkan tugas alias jobless. Tapi anak muda ini tetap istiqomah. Dia sempat menjalani sebagai salesman sebuah produk sepeda motor berbulan-bulan. Kurang lebih hampir 2-3 tahunan dia jalan itu. Suatu ketika qadarullah di sini ya. Tapi sepanjang dia menjalani posisi yang berbeda dengan sebelumnya, dia tetap bersabar, istiqomah, dan menjaga 5 waktu. Itu yang paling utama. Biasa dia mendapatkan gaji yang tetap, yang jelas. Ini tiba-tiba berkurang jauh. Sekali lagi, sholatnya tetap, istiqomah, tilawah Quran juga sama. Akhirnya dia menjalani sebagai salesman. Nah, qadarullah, suatu ketika anak muda ini sholat di sebuah masjid perkantoran ya. Daerah yang sangat sibuk di situ, di Jakarta itu. Hujan besar tiba, tentu membuat jamaah sholat tidak bisa keluar. Akhirnya menunggu hujan reda. Saat menunggu itulah anak muda ini tilawah Quran. Kemudian karena masih lama, dia tetap menunggu, tetap juga belum reda hujannya. Lantas dia baca-baca Quran, baca-baca buku. Di samping tak jauh dari posisi dirinya ada bapak-bapak yang sepertinya ya ahli ibadah tapi juga usahawan. Ditanya, ngobrol nih, kenalan seperti biasa. Karena bapak-bapak ini melihat anak muda ini ada membawa pamflet gitu, ditanya, profesinya apa mas? Oh saya salesman pak gitu. Oh sepeda motor ini, iya. Emang dulu lulusan mana? UI pak. Oh apa akuntansi? Nah di situ nyambung. Kebetulan nih kalau anda minat, tidak kata anak bapak ini ya. Saya sedang ada masalah sedikit nih persoalan laporan pajak. Kalau anda bisa nggak membantu saya? Bisa pak. Kebetulan dia memang punya keterampilan membuat laporan pajak itu. Diserahkanlah ke dia. Singkatnya ya, selesai dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Wah ini bagus laporannya. Jadi keterampilan tetap life skill di situ ya dimiliki. Karena merasa puas diberilah apresiasi sekian rupiah. Tak lama sekian waktu kemudian ditawari, udah mau nggak kerja dengan kami? Boleh pak. Akhirnya ditariklah ke sana. Di situ dia kerja dengan leluasa, sholat 5 waktunya juga terjaga. Apa hikmah di balik ini? Memang sih ini happy ending pasti.
Tapi prosesnya tadi kan boleh jadi melelahkan, menunggu dalam waktu yang lama, istiqomah untuk tetap menjaga 5 waktu. Jadi apa yang dilakukan anak muda ini adalah contoh dari orang yang menjaga ritme mayyattaqillah, sehingga Allah memberinya makhrojan, jalan keluar. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kebanyakan kita itu sering mengalami semacam stuck of thinking, ya, mati cara berpikirnya ketika hati sudah kalah oleh keadaan. Anak muda tadi mungkin berbeda. Hatinya selalu berharap kepada Allah, maka dalam situasi yang sulit sekalipun tetap dia jalani. Tentu berbasis life skill itu. Sesungguhnya Allah sudah memberikan jaminan bahwa kalau kita menjaga diri menjadi mayyattaqillah alias takwa diri tadi, insya Allah tidak mungkin Allah telantarkan. Tidak mungkin Allah biarkan orang itu dalam keadaan terhina, terpuruk tanpa mendapatkan sesuatu. Tidak. Keyakinan bahwa Allah akan memberi solusi, itu masalahnya. Sayangnya kita lebih banyak mudah menjadi orang yang jazuan, lemah mental, lalu menjudge atau memvonis atau menghukum diri. Nggak usah lah, udah tertutup semua gitu. Ini kesalahannya. Jadi ada di dalamnya ada mindset, cara berpikir yang perlu dibenahi. Ada kembali yang sudah dibahas pada tema yang lain, bahwa kita perlu raghib, perlu berharap kepada Allah. Coba kita lihat hubungan antara rizki terbuka dengan takwa diri itu selain ayat tadi ya. Ada di surat yang sangat populer di juz amma. Mungkin para pendengar, para pemirsa yang rajin di juz amma ya, ada insya Allah. Al-Quraisy. Simak ayat keempat dan 34. Saya awalnya dari ayat 4 dulu ya. Di ayat 4 itu ada ungkapan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini jaminan Allah nih ayat ini. Allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah. Allazi itu menunjuk pada Allah. Allah itu ditunjuk atau disebut oleh ayat 3-nya dengan Robba hazal bait. Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Jadi Allah memberi jaminan bahwa allazi at'amahum min ju'. Allah pasti memberi makanan kalian sehingga tidak kelaparan. Pasti itu. Begitu pula kalimat kedua, wa amanahum min khauf. Allah memberi kalian rasa aman, tentram, sehingga hati tidak terbelenggu, terpenjara oleh ketakutan yang tak berkesudahan. Jadi kata kuncinya, bagaimana caranya supaya mendapatkan dua hal itu? Alias tadi, rizkinya terpenuhi. Kan yang namanya at'ama, makanan disebut rizki juga kan Pak ya. Jadi alladzi at'amahu min ju'in, Allah yang akan memberimu makanan sehingga tidak kelaparan. Meskipun boleh jadi pada kesempatan tertentu kita juga diuji dengan kelaparan. Tapi percayalah, selama kembali kepada yang tadi terjaga, ibadahnya akan terhindari. Nah, apa kemudian langkah untuk bisa mendapatkan jaminan bahwa allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf? Kalau pakai bahasa lokal, kalimat allazi at'amahu min ju' itu bisa dimaknai dengan ungkapan perut kenyang. Sedangkan wa amanahu min khauf bisa juga disebut dengan hati tenang. Jadi singkatnya, kalau ingin hidup perut kenyang, hati tenang, alias terbuka pintu rezeki, maka takwa diri. Takwa diri itu antara lain di ayat 3-nya disebut dengan kalimat falya'budu robba hadzal bait. Maka hendaknya dia ibadah, menjaga konsistensi istiqomah ibadahnya.
ibadah ini bentuk dari ketundukan kita yang mutlak kepada Allah sang pemberi hidup itu. Saat orang mengabaikan aspek ibadahnya, berarti di dalam dirinya ada kesombongan. Berupa apa? Berupa rasa tidak butuh kepada Allah. Tapi percayalah para pendengar, pemirsa, orang tidak akan selamanya tidak butuh kepada Allah. Pasti butuh. Sebab rasa butuh kepada Allah itu sesuatu yang bersifat fitrah. Kalau kita lihat fakta-fakta sejarah, semuanya para pendurhaka ya, para pendurhaka atau orang-orang yang membangkang, ujungnya itu kalah sebetulnya. Ujungnya kalah kepada Allah. Misalnya seperti yang sudah sering dicontohkan ya, Fir'aun itu ujungnya kalah dengan mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Bahkan Fir'aun mengatakan, aku muslim wa ana minal muslimin. Itu artinya kalah. Nah sayangnya rasa kalah itu terlambat untuk datang gitu. Padahal kalau dari dulu dia sudah mengatakan aku muslim, lalu menjaga fal ya'budu, insya Allah tuh tidak akan berakhir hina. Jadi kembali kepada persoalan tadi, bahwa membuka pintu rizki, cara paling utama adalah kokohkan takwa diri. Kita jaga. Bagi para suami, kita semua lelaki yang menjadi ayah, menjadi suami, punya kewajiban memberi rizki. Dalilnya banyak. Antara lain Al-Baqarah 233 itu ada. Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib atas para ayah untuk memberi rezeki di situ, dan kiswatuhunna pakaian dengan cara ma'ruf. Rizquhunna itu makna spesifiknya adalah pangan, sedangkan kiswatuhunna itu sandang. Jadi di sini Allah mendahulukan penyebutan pangan baru sandang. Di masyarakat kita sepertinya kalau begitu keliru ketika menyebut sandang baru pangan. Kan kita sering mendengar kan bahwa yang penting kan tercukupi kebutuhan sandang pangan. Perlu dipahami ya. Al-Quran itu menggunakan konsep urutan, namanya tertib. Biasanya satu istilah yang ditekankan pasti lebih dulu disebut. Jadi bukan sebatas urutan nomor 1, 2, bukan. Ada penekanan itu yang harus didahulukan. Maka ketika Allah mengatakan wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna, maka seorang ayah, seorang suami sebagai kepala keluarga harus berikhtiar maksimal memenuhi kebutuhan pangan yang disebut dengan rizquhunna tadi, dengan tidak mengabaikan kebutuhan sandang. Masalahnya muncul tadi, dalam keseharian para suami, para ayah boleh jadi mengalami tadi ketertutupan, mungkin kesempitan. Nah, di situ kembali lagi seorang ayah harus memiliki konsep yang jelas bagaimana memecahkan masalah kerumah tanggaan, khususan berkaitan dengan rezeki tadi. Kalau ayah itu mengerti, kalau laki-laki sebagai ayah, sebagai suami mengerti dan berilmu agama yang baik atau mendapatkan satu wawasan, dia akan selalu mudah berpikir, oh cara terbaik adalah dekati Allah sang pemberi, sang pencipta dan sekaligus pemberi rezeki. Maka kembali lagi, untuk bisa membuka pintu rezeki, jalan utama adalah kembangkan takwa diri. Dan takwa diri paling sederhana, satu, jagalah sholat 5 waktu. Itu sepele, tapi mungkin untuk sebagian orang berat. 5 waktu tidak boleh ditawar, harus as-salatu ala waktiha atau as-salatu li waktiha. Karena nilai keutamaan dari sholat tepat waktu itu istimewa sekali. Yang kedua, kembangkan sikap hati-hati dari aspek memperoleh
income. Jadi jangan asal yang penting dapatlah, enggak. Latihlah diri kita menjadi pribadi yang waro, berhati-hati. Jadi konsep waro itu tidak melulu milik ulama-ulama yang katakanlah aulia, enggak. Semua orang bisa, termasuk kita semua. Kembangkan sifat waro itu. Antara lain waro itu apa? Jagalah mentalitas pengemis. Jangan menjadi peminta-minta. Kembali ke yang tadi. Kembangkan dululah kesiapan kita membantu orang. Mengembangkan kebiasaan menolong orang. Memberikan solusi yang terbaik pada saat ada orang yang kesulitan. Itu nyambung. Kalau ruh kita, kalau jiwa kita sudah terbiasa ingin meringankan beban orang lain, Rasul menjamin tuh Allah akan membuka kesulitan dia menjadi kemudahan. Jadi poin kedua itu kembangkan sikap hati-hati, terutama dalam konteks mendapatkan income. Jangan asal masuk duit lah, kira-kira gitu ya gambarannya. Yang ketiga, jangan lupa tentu ya, berdoa terus kepada Allah. Bukankah sesungguhnya pada saat kita sholat sebetulnya ada permintaan rezeki kan? Warzukni. Saya kira pendengar pemirsa tahu, hafal, saat kita sholat kemudian duduk di antara dua sujud pasti ada kata-kata warzukni. Ya Allah berilah hamba rizki. Nah boleh tuh ketika kita sholat sunnah duduk di situ boleh lama sambil berharap kepada Allah. Warzukni, sambil ruhani kita naik, ya Allah bukalah pintu rizki. Asal sering insya Allah bisa terbuka. Begitu para pendengar, pemirsa, gambaran awal ya tentang hubungan membuka pintu rizki dengan takwa diri. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kami masih bersama Ustadz Husin Artiasa SEMM. Pembahasan kita pada pagi hari ini membuka rizki dengan takwa diri. Tentu ada catatan-catatan yang harus kita perlu digaris bawahi pendengar, bahwa ketika kita ingin rizki kita berada dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, maka salah satu upaya yang harus kita lakukan, salah satunya yang telah Pak Husin sampaikan tadi, yaitu jagalah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kembangkan sikap hati-hati. Dan yang ketiga tentu jangan sampai kita tunda, teruslah kita berdoa, karena insya Allah dengan 3 hal tersebut kita akan termasuk orang yang dilimpahkan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara Pagi RRI Bandung masih akan kami lanjutkan, masih bersama Ustadz Husin Artiasa SEMM, dan Anda pun bisa menyimak kami terus di FM 97,6 MHz, dan Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube kami di RRI Bandung. Baik Pak Ustadz, mungkin poin-poin lain bisa diteruskan kembali. Baik. Silakan. Sebagai manusia tentu tidak semata-mata 3 hal tadi, masih banyak aspek lain. Yang tidak boleh kita lupakan adalah kompetensi diri. Karena kompetensi itu berkaitan erat dengan cara kita berikhtiar memakmurkan bumi, menggunakan ciptaan-ciptaan Allah untuk kita olah. Ya. Tadi cerita menyebutkan bahwa anak muda ini tidak melulu menjaga sholat 5 waktu kan. Dia punya bekal namanya life skill, kecakapan hidup. Jadi ketika saya dan Anda punya kecakapan diri tanpa dibarengi dengan 3 hal sebelumnya, boleh jadi rezekinya nggak berkah. Tapi pada saat kita ada kecakapan diri, dibantu, didukung, diperkaya oleh 3 poin tadi, insya Allah maknanya jauh lebih luas. Sebut saja poin keempat ya, kira-kira gitu. Poin keempat untuk membuka pintu rezeki adalah kompetensi dan kreativitas. Saya ambil contoh mengenai kreativitas. Dalam beberapa literatur,
orang yang disebut kreatif itu adalah orang yang berpikir di luar kenormalan yang ada. Atau anak muda sekarang lazim menyebutnya outbox of thinking gitu ya. Berpikir di luar kotak yang tidak lazim, yang membuat orang oh ternyata bisa ya. Itu outbox of thinking namanya. Itu berpikir kreatif. Sambil contoh, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sudah kita sepakati sebagai fatona, cerdas. Di dalamnya berarti kreatif. Kreativitas beliau ini dibuktikan antara lain begini. Dalam Bulughul Maram disebutkan mengenai penyamakan kulit. Tapi bukan itu yang ingin saya garis bawahi ya. Hanya sisi kreativitasnya, bukan persoalan menyamakan kulitnya. Beliau melihat beberapa anak muda yang membawa domba, tapi sudah menjadi bangkai. Nah, beliau bertanya tuh ke anak muda yang membawa domba tadi, apa yang kalian bawa? Oh ini bangkai domba ya Rasulullah. Pertanyaan pertama terjawab, apa yang kalian bawa? Ini bangkai domba. Terus menyusul pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan? Kami mau buang, kan sudah jadi bangkai. Nah, ketika pertanyaan kedua dijawabnya seperti itu, muncul pernyataan Rasulullah SAW, yaitu kenapa kalian tidak disamak kulitnya? Kalian ambil kulitnya, kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi saya, pernyataan ini relevan dengan di ayat lain. An-Nahl misalnya, bahwa kulit binatang tertentu, tentu tidak semua kulit binatang ya. Kalau kulit yang binatang najis model babi kan jelas itu. Yang dimaksud adalah kulit binatang tertentu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan semacam tenda atau peralatan rumah tangga, sepatu, tas dan sebagainya. Jadi ide kreatif lewat sabda beliau, mengapa kalian tidak menyamak kulit tadi, lalu kalian manfaatkan? Tampak jelas dari sabda beliau ini bahwa anak muda seperti Anda itu kreatif dong, gitu kira-kira. Kreatiflah. Nah tentu kreativitas ini harus didukung oleh ilmu. Tanpa ilmu sulit biasanya orang memunculkan kreativitas diri. Di sisi lain orang kreatif itu juga harus punya kesungguhan gitu ya, tahan mental, tahan banting untuk melakukan sesuatu berulang. Anda tahu seorang yang dikenal melakukan uji coba berulang-ulang tapi akhirnya mendapatkan temuan. Jadi secara umum orang-orang kreatif itu memiliki kesungguhan yang kuat, bertahan dalam waktu yang lama. Jadi poin keempat sekali lagi, membuka pintu rezeki, jangan mengabaikan kompetensi diri Anda. Kalau belum punya, tingkatkan lewat terus berlatih ya, tanpa henti sampai mendapatkan sesuatu yang terbaik. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa waktu kita yang sangat terbatas. Seharusnya memang kita membahas lebih jauh Pak Ustadz. Tapi bisa ditarik kesimpulan apa yang telah disampaikan Pak Ustadz. Baik. Membuka rezeki dengan takwa diri. Silahkan Pak Ustadz. Kesimpulan pertemuan kita ini yang pertama, tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan rezeki, pasti. Itu sebuah sunatullah ya. Yang kedua, rezeki itu berlaku naik turun, lapang sempit itu hal biasa. Tapi yang ketiga, muslim punya jawabannya. Pada saat dia lapang harus bagaimana? Pada saat dia sempit harus bagaimana? Pada saat lapang rezekinya, bersyukurlah. Insya Allah la azidannakum, ditambah rezekinya. Pada saat sempit, bersabarlah, lakukan 4 hal tadi. Jadi pada saat kita mengalami rezeki berlapang, bersyukurlah supaya ditambah lagi. Tapi saat kita mengalami keterpurukan, kesulitan, lakukan 4 hal tadi antara lain ya. Sekali lagi yang pertama, jaga waktu sholat.
ditambah dengan sunnah, ditambah dengan tilawah. Satu. Yang kedua, kembangkan sikap waroi tadi, berhati-hati untuk mendapatkan income, jangan asal ambil. Ketiga, keempat, berdoa terus kepada Allah, ngadu, silakan bebas, warzukni berulang-ulang boleh, ya rozak warzukni, ya rozak warzukni, itu doa. Dan yang keempat, tingkatkan terus kompetensi diri. Itu yang kita lakukan secara simultan ya. Mudah-mudahan Anda, kita semua mendapatkan kemudahan rezeki. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kami akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sasmita Solihin, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.